Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng dalam materi alat industri kimia 2 ya. Jadi AIK 2. Jadi untuk pertemuan pertama ini yang akan kita pelajari yaitu menerapkan penggunaan peralatan pengukur tekanan. Kemudian di sini juga KD 41-nya menggunakan peralatan pengukur tekanan. Jadi apa tekanan itu ya? Ini tekanan terjadi karena adanya gaya yang bekerja terhadap suatu bidang luas atau dinyatakan biasanya adalah gaya persatuan luas ya. Karena itu rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. Sehingga P-nya itu akan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin besar tekanannya. Kemudian alat ukur tekanan biasanya disebut dengan manometer. Sedangkan untuk pengukuran tekanan dalam industri yang sering dilakukan pengukuran tekanan adalah cairan dan gas. Jadi pengukuran tekanan di industri ini sangat penting ya, terutama untuk industri yang menggunakan bahan baku atau produknya adalah gas. Ya, sebelum ke pengukuran tekanan, ini adalah macam-macam tekanan. Ada absolute pressure atau tekanan absolut. Absolute pressure ini adalah tekanan yang dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara luar. Kemudian adalah gate pressure atau tekanan relatif. Secara sederhananya, gate pressure ini adalah tekanan yang ditunjukkan oleh alat pengukur. Sedangkan absolute pressure itu adalah tekanan sesungguhnya. Jadi, karena itu seringkali tekanan absolut dijabarkan sebagai tekanan gauge pressure atau tekanan gauge ditambah dengan tekanan atmosfer. Kemudian ada vacuum pressure. Vacuum pressure ini adalah tekanan hampa, bahasa Indonesia tekanan hampa. Jadi tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer ini biasanya digunakan di kolom distilasi. Kolom distilasi rata-rata tekanannya lebih rendah daripada tekanan udara sekitarnya. Kemudian ada differential pressure atau tekanan diferensial, yaitu tekanan yang diukur terhadap tekanan yang lain. Ini ada alat ukur tekanan, ada 5 yang sering digunakan. Ada manometer kolom cairan, baik itu bentuknya pipa U. Ada Bourdon tube, diaphragm pressure gauge, Bellows element, dan McLeod gauge. Manometer kolom cairan atau pipa U. Ini adalah manometer yang sederhana, prinsipnya adalah menggunakan tekanan hidrostatis ya. Jadi alat ukur tekanan ini dari air atau air raksa. Pada umumnya digunakan air raksa karena massa jenisnya lebih besar. Dan umumnya digunakan untuk mengukur tekanan gas. Jadi salah satu ujung tabung dari tabung U dihubungkan ke tekanan yang tidak diketahui, jadi yang dicari. Dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber tekanan acuan, umumnya adalah tekanan atmosfer. Jadi ini sederhananya seperti ini. Pada saat tidak ada tekanan di sini atau pada saat tekanan di sini sama dengan tekanan di sini, maka tinggi level airnya akan sama, akan sejajar. Akan tetapi ketika di sini diberi tekanan yang lebih besar daripada tekanan udara di sini, maka dia akan mengalami perbedaan ketinggian. Ada selisih ketinggiannya. Nah, selisih ketinggiannya ini yang akan kita baca sebagai tekanan. Ini selisih ketinggiannya ini adalah nanti dibaca sebagai pressure gauge. Sedangkan nanti absolute gauge-nya adalah pressure gauge ditambah dengan atmospheric pressure atau dengan tekanan atmosfer. Masih ingat rumusnya tekanan hidrostatis?
Ya, ini rumusnya ya. Rumusnya adalah rho GH. Tekanan hidrostatis adalah rumusnya rho GH. H yang di sini yang digunakan adalah H dari ini ditambah dengan delta H. Ini untuk tekanan yang untuk manometer dengan satu cairan ya, ini ya, manometer dengan satu cairan. Rho gauge-nya atau maaf, tekanan gauge-nya adalah rho G delta H ya. Jadi tekanan gauge-nya adalah menggunakan delta H yang ini saja. Itu jika untuk yang di sini dengan di sini adalah gas yang sama ya, yaitu udara ya katakanlah. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian kelebihannya dari manometer U atau manometer bentuk U ini adalah biaya pengadaannya rendah, kemudian sederhana dan handal, akurasinya tinggi, sesuai untuk aplikasi low pressure dan low differential pressure. Jadi ini hanya untuk tekanan rendah ya kelebihan. Sebenarnya masuk kelemahan ini. Karena kalau untuk tekanan tinggi dia tidak bisa. Dibutuhkan manometer yang sangat panjang sekali kalau untuk tekanan yang tinggi dan itu malah tidak efektif. Ini kelemahannya, responnya rendah, cairan dalam tabung U harus tidak saling bercampur. Dengan cairan yang diukur, dapat terjadi kontaminasi antara air raksa dengan uap air. Sedangkan yang berikutnya adalah Bourdon tube. Bourdon tube adalah alat ukur tekanan non-liquid. Kemudian alat ini digunakan luas dalam industri untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Prinsip operasinya adalah perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampang. Perubahan bentuk penampang akan diikuti perubahan bentuk arah panjang tabung, sedangkan perubahan arah panjang tabung nanti akan dikonversikan menjadi gerakan jarum penunjuk pada skala. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini ya. Jadi ketika di sini diberikan tekanan, maka Bourdon tube ini yang panjang ini dia akan berubah bentuknya. Karena dia berubah bentuknya, maka panjangnya akan berubah. Nah, perubahan panjangnya dia akan menggeser ini, menggeser ini, kemudian dia akan menggerakkan jarumnya ini. Nah, seperti itu prinsipnya. Ini Bourdon tube ini bisa kita lihat di yang sederhana, kita lihat di tukang tambal ban ya, biasanya ada yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Hampir semua tukang tambal ban punya ini ya. Jadi prinsipnya dari situ lah. Ini Bourdon tube-nya ini di dalamnya nih. Kemudian yang kedua adalah spiral Bourdon tube, salah satu jenis Bourdon tube juga. Hampir sama prinsipnya, tetapi tube-nya lebih ribet atau lebih kompleks karena dia berbentuk spiral. Karena bentuknya seperti itu, maka dia juga bisa digunakan untuk tekanan yang menengah, bahkan tekanan hingga 100.000 PSIG.
Ini ya, spiral Bowden tube seperti ini bentuknya, spiralnya di dalam ini. Ini spiralnya ya. Kemudian ini dia akan menekan ke sini dan ini akan menggerakkan jarum yang di sini. Yang kedua, yang berikutnya adalah helical Bowden tube. Sama juga, cuman bentuknya di sini adalah helik ya. Helical itu apa ya? Helical seperti per gitu ya. Kalau spiral tadi kan seperti obat nyamuk ya. Kalau helical ini seperti per ini. Kalau dari luar kelihatan sama ya Bowden tube ini ya, baik yang menggunakan Bowden tube sederhana maupun spiral ataupun helical. Kelebihannya biaya pengadaan rendah sama dengan manometer U. Konstruksi sederhana, dapat dikalibrasi dengan mudah. Tersedia ring yang bervariasi, jadi range-nya bisa yang low pressure, medium pressure, sampai dengan high pressure ya. Kekurangan peka terhadap guncangan dan getaran ya, karena dia adalah padatan tadi yang digunakan, yaitu tube tadi. Kalau ada guncangan atau getaran itu bisa mempengaruhi akurasinya. Karena itu akurasinya sedang. Kemudian selanjutnya adalah diaphragm pressure gauge. Prinsipnya adalah menggunakan perubahan bentuk yang elastik dari suatu membran untuk mengukur perbedaan suatu tekanan yang tidak diketahui dengan suatu tekanan acuan. Bentuknya ada yang berbentuk kapsul yang dibagi oleh suatu rongga, ada yang berbentuk yang lainnya juga. Ini seperti ini kurang lebih. Kalau dari lihat di situ, ini untuk low pressure ya, karena mulai dari vakum hingga 200 PSIG. Jadi ini membrannya di tengah ini. Ini adalah P-ref-nya atau tekanan referensinya, sedangkan ini adalah tekanan eksternalnya. Karena tekanan eksternalnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada P-ref-nya, maka membrannya akan mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuknya ini yang akan dikonversi menjadi gerakan jarum ya. Jadi ini diafragmanya. Di sini adalah P referensinya ya. P referensinya di sini, kemudian ini adalah P yang diukur. Ya. Jadi ketika ada perbedaan tekanan di sini, maka diafragmanya akan berubah dan akan menekan ke jarum ini, sehingga jarumnya akan berputar atau berubah tempat. Kelebihannya adalah biaya pengadaan awal sedang, cukup mahal, relatif cukup mahal karena adanya membran. Akurasinya baik, jadi karena membrannya sensitif terhadap tekanan, maka akurasinya baik ya, cenderung sangat baik. Dapat digunakan untuk pengukuran tekanan absolut, relatif maupun tekanan diferensial. Tersedia dalam berbagai macam bahan tahan terhadap korosi. Berarti bisa digunakan untuk mengukur tekanan gas yang bersifat korosif seperti gas sulfur mungkin ya. Kekurangan sangat peka terhadap getaran dan kejutan. Ya karena bentuknya membran tadi ya. Jika rusak sulit diperbaiki
Kalau rusak ini membrannya sepertinya harus diganti karena membrannya itu yang sensitif. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.